Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Robi ayahdurun Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Inner Heart Talk. Menumbuhkan bersama dan membuka hati kita. Nggak kerasa ini udah ke episode 10 nih di Inner Heart Talk season 1. Jadi kita udah ada 9 episode yang pelan-pelan membahas lebih dalam lagi. Apalagi episode yang kemarin tuh yang 9 tuh, itu keren banget gitu, berbicara tentang Mayasya. Nah, kali ini kita akan berbicara di episode 10 ini dengan topik yang lebih menarik lagi tentunya ya. Dan seperti biasa aku akan menyapa dulu Mas Sony. Boleh di-unmute, Mas? Ya, sudah. Oke, gimana Mas? Sehat, Mas? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita masih pakai Zoom terus nih, Mas, untuk Iya. bikin episode. Tapi saya lihat Kang Abu produktif banget ya sejak COVID ini produktif banget. Iya, Mas. Sekarang dialog positif udah episode berapa tuh? Dialog positif masuk ke episode 68, Mas. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu berhentinya kalau Sabtu Minggu doang ya? Sabtu Minggu aja ya? Berhentinya Sabtu Minggu doang. Nah, justru karena itu tadi, Mas, karena nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, nah jadinya ada sesuatu yang muncul lagi, nah begitulah kira-kira, Mas. Dan ya itu ya balik lagi lah, kalau nggak ada COVID-19 ini juga tayangan kita ini nggak akan pernah ada kali. Iya, benar. Oke, Mas, seperti biasa kita akan chit-chat ringan, kita akan diskusi, kita akan banyak hal kita berbicara tentang kesadaran hakikat dan spiritual. Dan di episode 10 ini lagi-lagi ada yang mengganjal dan satu pertanyaan lagi nih. Biasanya semua datang dari pertanyaan. Kalau aku baca, Mas, di Quran ada statement begini, ma'angzalna alaikal qur'ana litasko gitu. Dikatakan bahwa Allah itu memudahkan gitu. Nah, tapi yang menarik, Mas, yang aku juga rasain gitu ya, katanya semuanya dibikin mudah. Tapi kenapa ya bukan kadang-kadang, aku juga ini ya, maksudnya banyak part di dalam hidup ini yang kerasa susah banget gitu. Dalam arti ya yang merasa jadi susah gitu, padahal kan Allah yang memudahkan. Nah, kira-kira konsep mudah dan susah, atau bukan konsep kali ya, pandangan susah dan mudah ini gimana, Mas Sony? Ya, itu kan apa tadi yang disebut surat 20 ayat 2. Ya? Iya, 20 ayat 2. Coba dibuka tuh 20 ayat 2. Ya. Oke. Kita langsung buka ya, surat 20 ayat 2. Nah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, gimana nih? Jadi, betul. Jadi Al-Quran itu kan petunjuk jalan, cahaya, dan jalan lurus yang berada di, kan kita udah bahas sebelumnya kan. Yes. Yang hakikatnya sebenarnya kan adanya di hati gitu. Dan lebih dalam lagi di hati nurani. Untuk bagi yang udah terbuka, bisa mendengar, bisa melihat itu, kalau itu diikuti terus-menerus akan semakin mendekatkan kita kepada Allah itu selangkah demi selangkah. Nah, berjalan di jalannya ini kan juga buat semua kan, yang kemarin episode kemarin Mayasya itu kita bahas. Jadi nggak ada yang nggak dikehendaki oleh Allah untuk dapat ini semua. Jadi bagian dari kasih sayang Allah yang tiada batasnya pada kita semua gitu. Ya kan. Jadi, juga di kemarin waktu Mas Sony bilang bahwa semuanya sudah dikasih Allah, kita berbicara tentang pasrah gitu ya, susah. Tapi ini Allah ngomong mudah. Nah, susah mudahnya ini agak turbulence, Mas. Gimana, Mas? Iya. Jadi analoginya gini aja. Kalau kita nih kayak anak bayi berumur di bawah 2 tahun, dan kita punya orang tua, siapa yang lebih tahu tentang kebutuhan si bayi ini? Si bayi atau orang tuanya? Orang tuanya. Si orang tuanya kan. Nah, jadi kembali kepada Allah itu seperti hubungan anak bayi yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dengan ibu bapaknya yang lebih tahu kebutuhan dan cara si bayi ini. Nah, kita ini kan kayak bayi, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jadi karena kitanya tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah nggak tahu, cara kembali kepada Allah nggak tahu, cara apapun kita nggak tahu. Jadi petunjuk dan meniti jalan cahaya itu pasti sangat mudah dikasih Allah. Kalau pasti dikasihnya yang mudah gitu, bukan yang susah. Namanya juga orang yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa kan gitu. Jadi mempelajari dan memahami petunjuk Al-Quran itu sebagai hidayah tuh dipermudah dengan standar yang semuanya pasti bisa gitu. Meskipun orang yang
yang buta fisiknya, mata fisiknya, atau tuli pendengarannya, pasti dia akan dipermudah kalau tahu, kalau hatinya dapat berkehendak untuk menerima hidayah petunjuk Allah. Kan itu kan di surat 54 kan diulang berapa kali itu? 1, 2, 3, 4 kali kan? 4. Coba ada 5, 4, 17, 22, 32, 32, 40. Semua ayatnya isinya sama kan? Sama isinya. Coba tuh dibuka satu aja coba yang mana? Misalnya ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran itu dipermudah dan ayat itu sama diulang 4 kali dalam satu surat gitu. Artinya penting gitu. Betul. Penting karena diulang-ulang terus gitu. Bukannya Tuhan lupa diulang sampai 4 kali sama gitu. Tapi karena sangat penting. Justru penekanan ya Mas ya. Iya, penekanan bahwa ini tuh mudah, ini tuh mudah, 4 kali diulang gitu. Supaya kamu belajar, mendapat pelajaran. Bukan suatu hal yang susah gitu. Jadi misalnya kendala bahasa. Selama ini kan orang kalau belajar Al-Quran ada kendala bahasa. Padahal kan Allah mempermudah Al-Quran dengan bahasa masing-masing misalnya gitu. Yang kayak gitu-gitu kan. Jadi, tapi kita kan yang mempersulit. Ya kan? Jadi meskipun Allah mempermudah, tapi kita mempersulit diri sendiri dan teman-teman kita sesama untuk menerima petunjuk Al-Quran itu. Gitu. Jadi Allah mempermudah. Kalau misalnya caranya dipermudah, kita yang mempersulit. Dan selama ini caranya saya pikir kok susah banget gitu ya, mempelajari, memahami, mendapat petunjuk lewat Al-Quran gitu. Kalau dari pengajaran yang saya terima sebelum-sebelumnya gitu. Jadi intinya Allah mempermudah, kita yang mempersulit dengan syarat-syarat yang sulit, dengan kendala-kendala yang banyak, misalnya bahasa, cara membaca, cara ilmu menafsirkan, dan sebagainya gitu. Intinya tuh Allah itu hendak menyempurnakan cahayanya gitu. Nah, tapi manusia itu, dan termasuk ya kita lah ya, jangan bilang orang lain lah gitu, itu memadamkan cahayanya. Jadi ada yang menyempurnakan cahayanya, itu artinya yang mempermudah, yang sesuai kehendak Allah mempermudah pemahaman ini. Tapi ada juga yang mempersulit. Nah, itu yang memadamkan. Jadi dihalang-halangi gitu kira-kira. Jadi itu kalau ini misalnya petunjuk Allah gitu kan. Lalu ini kitabnya tuh misalnya ini saya gitu, lalu ada orang gitu. Nah, kitabnya tuh ditaruh di belakang, menghalang-halangi gitu. Di belakang kita ini. Tapi harusnya kitabnya kan ditaruh di depan, kitanya yang di belakang. Kita yang di belakang agar cahaya ini bisa disempurnakan gitu. Dan diterima dengan mudah, ya kan. Kayak gitu. Itu ada di surat 9 ayat 31 sampai 34. Boleh dibaca sendiri nanti deh gitu. Bahwa ada yang mempermudah, ada yang mempersulit gitu. Nah, jadi kita tuh perlu mengakui bahwa kemudahan itu lenyap ketika kita tuh menciptakan batasan. Jadi batasannya itu kita yang nyiptain gitu. Kita menciptakan hambatan, kita menciptakan penghalang. Dan akhirnya membuat orang tuh jadi susah atau sulit meningkatkan kesadaran spiritual gitu. Gitu. Jadi meskipun ada orang yang mencari Allah, tapi kadang-kadang dia bertemu dengan pihak-pihak yang mempersulit gitu. Nah, tapi itu pertanyaannya gini, mempersulit itu ya Mas. yang bikin susah bukan Qurannya gitu ya, yang bikin susah bukan Allahnya, kitanya yang membatasi itu keren. Itu keren. Oke, lanjut Mas. Iya. Nah, jadi meskipun dipermudah, tapi kenapa banyak dari kita tuh belum mendapatkan hidayah atau petunjuk Al-Quran itu? Itu bukan karena Al-Quran itu susah, tapi cara dan sikap kita yang nggak pakai caranya Allah, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya juga ya. Jadi kita perlu tahu bahwa petunjuk atau hidayah itu datangnya langsung dari Allah. Jadi hanya Allah lah yang dapat menjelaskan Al-Quran ke dalam hati kita. Ya, karena hanya Allah yang bisa mengakses hati kita. Nggak ada
siapapun atau malaikat apapun yang bisa akses hati kita, hanya Allah yang bisa. Oke. Nah, bagaimana cara Allah mempermudah Al-Quran itu sehingga kita bisa paham dan Allah menyebutnya mudah. Mudahnya tuh di mana sih gitu? Mudahnya di mana ya? Ya cara ngelihat mudahnya ya kita lihat aja cerita-cerita Nabi sebelumnya bagaimana mereka mendapatkan petunjuk kitab itu kan? Itu caranya. Nah ini kan sunnah Nabi yang kita, maksud saya banyak orang beragama nggak mengikutinya. Sunnah Nabi yang sangat teramat penting gitu kan. Oke. Itu artinya yaitu misalnya gini. Nabi Muhammad itu kan beberapa tahun sebelum mendapatkan petunjuk kenabian itu beliau secara rutin bertahun-tahun ya. Ketika Ramadan 40 hari itu dia bertahanuts di Gua Hiro selama 40 hari. Oke. Ya kan? Nah, apa sih yang dia lakukan di Gua Hiro itu? Nah, kayaknya itu sama kayak tips di episode sebelumnya tuh, Mas. Tips episode sebelumnya kan ya nggak sibuk, nggak ngapa-ngapain, quotes and quotes ya. Dalam artian dia benar-benar ya dalam tanda petik belajar untuk pasrah dan berserah lah misalkan. Yes, betul. Betul, itu dia. Dia keluar dari kesibukannya. Ya kalau bahasa Arab itu saum. Dia di Gua Hiro. Jadi dia mengalokasikan waktu khusus untuk bisa pasrah dan berserah itu, nggak ngapa-ngapain. Nah kalau bahasa boleh disebut iktikaf gitu ya, atau tahanuts gitu. Atau misalnya kayak Nabi Musa tuh juga 40 hari kan. Kalau dibuka tuh ayatnya tuh surat 7 ayat 143. Ya. 142 sampai 145 ya, tapi itunya ada di 143 tuh, surat 7. Atau di surat 2 ya, Al-Baqarah ayat 51. Itu juga beliau 40 hari loh. Sama kayak Nabi Muhammad begitu. Bermeditasi, membuka hati. Dan itu tadi beliau nggak ngapa-ngapain di Gua Hiro itu, itikaf, tahanuts, nyepi, tafakur ya kan. Makanya kan ada hadis Nabi bilang bertafakur sejenak itu lebih baik daripada beribadah ribuan tahun kan. Ada kan hadis Nabi begitu. Karena bertafakur tuh artinya diem nggak ngapa-ngapain dan itu membuat kesadaran spiritualnya meningkat. Ya kan. Dan menariknya juga Mas kalau aku lihat baca-baca sejarah gitu, inventor terus orang-orang besar itu juga ya melakukan hal yang sama sih, Mas? Sama, iya. Dan jadi, itu maksudnya maksudnya gimana ya? Ketika kita masuk ke dalam kesadaran untuk tadi bertahanuts, untuk tadi itikaf, justru tadi betul kata Mas Sony bahwa esensi ini sekarang jadi tidak populer gitu loh Mas. Yang populer itu ritual hariannya gitu. Betul. Oke. Tadi kan Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga kan. Ibrahim kan meditasi di gunung kan. Iya. Di surat 6 ayat 75 sampai 80-an itu kan. Beliau melakukan meditasi di gunung. Jadi ini cara, dan ya orang-orang hebat tadi yang disebut, bahkan yang terakhir misalnya Steve Jobs juga melakukan meditasi di India kan sebelum dia menciptakan Apple gitu kan. Betul. Jadi kalau dilihat tuh di filmnya kan gitu. Jadi dengan bermeditasi ini atau tahanuts, itikaf, retreat, saum atau apapun namanya, itu sebenarnya cara Allah untuk menganugerahkan apa-apa yang sudah ditunggu tapi kita terlalu sibuk kira-kira gitu. Nah, jadi ini sunnah Nabi ya untuk mendapat petunjuk atau hidayah, kuncinya di sini. Diam nggak ngapa-ngapain. Nah, kan ada kata-kata gini, awaludin ma'rifatullah kan. Awal dari kesadaran untuk tunduk dan patuh kepada Allah itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu artinya mengenal. Apa bedanya mengenal dan tahu? Ya, tahu tentang Allah dan mengenal Allah itu dua hal yang berbeda.
Iya, iya, iya. Ya, makrifat itu artinya mengenal, bukan tahu. Kalau tahu kita udah dikasih tahu, udah gitu. Tapi kalau mengenal tuh ada interaksi kan. Mengenal tuh ada interaksi. Iya, iya. Iya. Ma'rifatullah itu atau dalam bahasa Arabnya itu ta'aruf. Ta'aruf itu artinya juga mengenal. Atau arafah. Arafah itu artinya juga mengenal. Makanya kata-katanya kan man arafa nafsahu faqad arafa robahu. Ya kan? Iya. Dan bagaimana cara untuk bisa arafah atau mengenal atau tadi mendapat petunjuk Allah itu? Caranya sudah disebutkan di dalam ritual haji, yang hakikatnya haji itu adalah perjalanan kepada Baitullah. Perjalanan kepada Baitullah itu adanya di kolbu, hakikatnya. Kolbu mukmin Baitullah. Kolbu mukmin kitabullah. Jadi untuk mendapat kitab Allah juga lewat kolbu. Caranya gimana kalau di ritual haji? Wukuf. Wukuf itu ngapain? Diem juga ya? Wukuf di Arafah kan? Wukuf di Arafah, benar-benar. Wukuf di Arafah. Wukuf tuh artinya diem. Yes. Supaya apa? Supaya kamu Arafah gitu. Supaya kita Arafah. Supaya kita mengenal. Itu. Ya makanya kan itu seharian zikir terus gitu ya Mas ya. Seharian tuh nggak ngapa-ngapain, bener-bener zikir gitu. Kurang tepat sih sebenarnya. Iya. Begitu kita wukuf, kita zikir, kita tetap sibuk kan. Iya. Padahal kan wukuf artinya diam. Iya. Bukan cuma fisiknya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita wukuf itu selama ini kan diam, fisiknya yang diam, tapi hati pikirannya sibuk kan. Harusnya wukuf itu apanya yang diam? Ya, seluruhnya ya, apalagi di dalam. Semuanya benar. Semuanya, yang lebih penting malah di dalamnya, bukan di luarnya. Benar. Wah, ini penting nih Mas, ini penting banget Mas. Yang lebih penting di dalamnya. Di dalamnya benar. Wukuf di Arafah. Oke. Jadi makanya kemarin di episode sebelumnya kita bilang kan ini kan dikehendaki semua, caranya mudah. Caranya apa? Islam. Caranya apalagi wukuf. Diam aja. Nah, dengan diam itu maka semua yang Allah hendak berikan itu terjadi loh. Iya. Gitu. Iya. Coba maksudnya ini istilah populer gambar ke Kang Abu tuh. Sebelum share. Ya. Ini tuh istilahnya populer sekali gitu ya. Wukuf, Arafah gitu ya. Cuman begitu tadi Mas Sony bilang itu jadi lebih dalam lagi bahwa iya ya, pantesan kenapa satu-satunya yang nggak boleh ditinggalin dalam semua ritual haji tuh ya wukuf di Arafah tuh, yang sakit aja helikopter naik di atas gitu loh Mas. Berarti kan ini esensi paling penting gitu ya kira-kira ya. Paling penting dari semua pencerahan itu yang terpenting adalah wukuf. Yang artinya diem nggak ngapa-ngapain. Supaya apa? Supaya kita Arafah. By the way Mas, Arafah itu artinya mengenal Tuhan, mengenal Allah. By the way, ini kayaknya kita itu harus adalah sunnah Allah. Bikin serial khusus haji, Mas. Boleh. Oke ya, kita harus bikin serial khusus haji ini. Tapi hakikat ya, kita bahas hakikatnya. Hakikat. Karena kan sebentar lagi kan gitu ya. Ya kan sekarang haji juga nggak ada yang berangkat ke sana gitu kan, ditutup sama pemerintah juga. Dan saya rasa ketika tadi Mas Andi ngomong wukuf lah Arafah, ini interesting banget untuk kita bahas secara hakikatnya gitu. Oke Mas ya, kita rencanakan kita bikin ini betul. Ya. Oke, kita ke gambar dulu kalau banyak nih yang ketunda ya. Banyak yang ketunda, tapi udah aku catat Mas, tenang aja. Oke, ini misalkan gambarnya. Silakan Mas Sony. Nah, ini saya mau jelasin di gambar. Jadi ini ada percakapan antara seorang murid spiritual dengan guru spiritualnya. Kata-katanya pertanyaannya tuh gini. Guru atau master, what must I do to achieve enlightenment? Bagaimana cara saya untuk mendapatkan pencerahan spiritual? Kalau tadi bahasa Arabnya itu Arafah, mengenal Allah, mengenal semuanya itu. Lalu gurunya bilang, nothing, you don't have to do anything. Kamu tuh nggak usah melakukan apa-apa, karena semua udah dikasih Allah, kasih Tuhan, sudah dikehendaki, semuanya nggak ada yang dikehendaki, nggak perlu ada yang dilakukan. Ini kan bingung kan semua orang. Maksudnya apa? What do you mean? Nah, ini kata-kata yang penting. Enlightenment is not a matter of doing. Pencerahan itu, Arafah, mengenal Allah, mengenal Tuhan, tunjuk itu bukan tentang melakukan sesuatu.
itu berjalan dengan alami gitu. Ketika kita melepas diri dari kesibukan, keinginan dan itikaf itu terjadi. Makanya kita perlu bahas episode season tentang haji. Saum atau hakikat dari saum. Iya, dan haji ya misalnya nanti. Nah, terus tanya lagi, and how does it happen? Dan bagaimana itu terjadi? Lalu dia ngomong lagi, by not doing anything. Jadi dengan tidak melakukan apa-apa gitu. Wukuf namanya kalau bahasa Arabnya. Gitu. Nah, sekarang kita kalaupun wukuf lagi haji, pasti sibuk. Benar nggak? Iya. Cuman fisiknya aja yang diam di situ. Oh, pikirannya kemana-mana, ada acara ini, acara itu, gitu-gitu. Jadi harusnya diam ya diam gitu. Nggak ngapa-ngapain. Meditasi, tahanuts, iktikaf. Supaya Allah itu bisa menganugerahkan apa-apa yang udah dikehendaki dan direncanakannya gitu. Oke. Gitu. Wah, jadi, ini keren. Ini gambar simpel tapi dalam banget, Mas. Dalam ya. Dalam banget. Ini yang paling keren benar tadi kata Mas Ani. Enlightenment is not a matter of doing anything, it simply happens. It simply happens. Ini kan strong word banget nih. It simply happens. Oke. Makanya ada kata-kata di dalam bahasa Arab tuh Qiyamuhu binafsihi. Qiyam itu artinya bangkit. Binafsihi itu dengan sendirinya. Jadi kalau kita tuh diam, wukuf, maka terjadi kebangkitan kesadaran itu dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi gitu. Itu salah satu sifat 20 kan? Iya. Itu. Jadi Jadi petunjuk Allah itu kita perlu sadar tuh udah diberikan, tapi hidup kita tuh terlalu sibuk. Sehingga selama ini Allah tuh nungguin kita. Jadi kayak seorang ibu di kampung halaman yang mau memberikan hadiah terindah kepada anaknya, tapi anaknya sibuk kerja, nggak pernah mudik gitu, nggak pernah pulang kampung. Benar. Jadi datang aja ke Allah, diem dan nggak usah ngapa-ngapain, biar hadiah atau hidayah ya bahasa Arabnya tuh, bahasa Indonesia kan hadiah, anugerah. Oh, hidayah. Itu diberikan, yes. Hidayah itu kan hadiah kan. Hadiah dari Allah itu diberikan, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini rahasianya apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, Rasul atau orang-orang mendapatkan pencerahan spiritual tuh ini gitu. Yaitu wukuf. Sesuatu yang kita sudah, yang sunnah ini nggak pernah, maksudnya jarang saya dengar ada sunnah Nabi dilakukan, salah satunya wukuf itu jarang. Bahkan mohon maaf kalau lagi bulan puasa kita itikaf di masjid, ribut gitu. Benar. Bukan diem tapi sibuk gitu. Nah, kira-kira gitu. Benar. Itu nggak benar-benar itikaf kira-kira gitu. Iya. Gitu. Ini apa ya? Sesuatu hal yang benar-benar garis bawah tanda seru ya. Justru momen terpenting dari Nabi Muhammad ini yang sekarang nggak populer gitu loh, Mas. Kalau in my perspective ya. Betul. Gitu ya. Karena kan yang justru adalah sekarang yang membawa kita akan masuk ke dalam spiritual way, yang akan membawa kita masuk ke dalam enlightenment. Itu sama seperti tadi gambar tadi bahwa tahanuts tadi gitu. Ketika Nabi Muhammad ke Gua Hiro itu kan jarang diaplikasikan, apalagi ya diumumkan aja jarang, apalagi diaplikasikan gitu. So Mas, jarang betul. Aku nunggu banget bahasan tentang hakikat haji, Mas. Kan Juli ini kan haji boleh. Juli ini kan akhir dari Zulhijjah ya, kalau nggak salah 31 Juli itu kalau aku tadi lihat kalender itu tanggal merah Zulhijjah gitu, berarti kurban gitu. Dan aku rasa kita harus bicara tentang hakikat haji gitu. Dan kurban tentunya ya, itu pasti ada kaitannya tuh. Nggak mungkin nggak ada kaitannya. Oh iya. Pasti ada kaitannya. Pasti. Kalau secara hakikat kita bahas pasti ada hakikat. Mantap Mas Ani. Gitu. Mantap banget. Jadi lagi ya, saya sarankan alokasikanlah waktu gitu, 3 hari kayak seperti waktu Nabi Zakaria itu mau dapat anak Yahya, dia diminta 3 hari untuk wukuf, untuk diam nggak ngapa-ngapa, nggak boleh ngomong kan. Lalu Nabi Muhammad tuh 40 hari setiap tahun. Jadi itu kalau orang Islam tuh sebenarnya 30 hari di bulan Ramadan dan di bulan Syawalnya kan harusnya 10 tuh. Jadi totalnya 40. Nabi Musa tuh juga 40 di surat Al-Baqarah ayat 51, surat 2 ayat 51 sama surat Al-Araf 17 ayat 142 sampai 45. Ya, Nabi Ibrahim juga gitu.
Mungkin di Jawa ini ada cerita tentang Sunan Kalijaga yang waktu dia mau belajar dengan Sunan Bonang, dia pengen dapat ilmu dari Sunan Bonang, sama Sunan Bonang nggak disuruh belajar, tapi ditancepin tongkat dan disuruh diam nungguin kali, makanya disebutnya Kalijaga kan. Nah di situ dia meditate, di situ dia wukuf lah. Lalu berapa lama gitu, lalu begitu Sunan Bonang datang tanpa diajarin, ya Sunan Kalijaga udah mendownload semua kesadaran itu, apa dia apa-apain gitu. Jadi emang cara Allah begitu. Iya. Benar mas. Aku jadi ingat cerita Kung Fu Boy mas. Paling mudah. Aku jadi ingat cerita Kung Fu Boy. Ada dulu komik namanya Kung Fu Boy gitu. Di si Chinmi itu disuruh belajar ke kuil Dairin gitu ya. Gurunya pertama kali itu cuman suruh ngeliatin tembok terus mas. Suruh dia. Terus dia mikir jauh-jauh belajar ke sini cuma suruh ngeliatin terus ngapain. Ternyata ya Sunan Kalijaga ya memang ya guru tuh kadang-kadang punya cara unik untuk mengajarkan muridnya. Ya. Muridnya mungkin nggak ngerti tapi esensinya ada di situ gitu. Iya. Mas. Itu tuh kan kayak ini. Nah itu latihan kan sebelum diajarin yang benar, karena kita tuh kayak murid yang lagi di kelas, gurunya lagi mau jelasin sesuatu, tapi muridnya ribut semua, berisik, ngomong sendiri-sendiri gitu. Jadi gimana gurunya mau mulai ngomong, gitu orang kan? Ribut padahal semua, kitanya ribut kan, makanya hidupkan pembelajaran. Nah Allah itu kan maha lembut ya, bekerjanya tuh dengan sangat lembut. Jadi ketika kita ngelakuin sedikit aja, lalu Allah ya berhenti gitu, nggak nungguin kita sampai benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau melakukan sesuatu sedikit aja berhenti gitu. Makanya hidup ini dikasih kuping 2, mata 1, karena hidup ini adalah refleksi dari hubungan kepada Tuhan, pada Allah. Kita dikasih kuping 2 tuh untuk lebih mendengar dibandingin berbicara, untuk diam dan dengerin pakai hati, tapi telinganya telinga ini gitu, untuk mendengar gitu. Wah keren mas, terima kasih mas Sony. Kira-kira keren banget. So seperti biasa final statement untuk episode ini. Iya, jadi kita itu semua itu caranya mudah, nggak ada cara yang sulit. Jadi artinya mudah itu semua orang bisa. Di episode sebelumnya kita udah bahas tentang caranya adalah Islam, yaitu pasrah berserah. Lalu cara Allahnya itu adalah dengan cara wukuf atau diam, nggak meditasi, itikaf, tahanuts. Semua ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, yang harusnya ini jadi sunnah yang kita ikuti untuk mendapat pencerahan spiritual. Bahkan saya tutup dengan ini deh, satu ayat ya. Surat 73 ayat 1-8. Nah, itu nanti silahkan dibaca sendiri. Di situ dikatakan suruh bangun di malam hari dan membaca Quran. Membacanya artinya Al-Quran hakikat, artinya diam dan iqra di hatinya, agar kita mendapat, karena akan diturunkan perkataan yang berat, artinya petunjuk-petunjuk dengan kesadaran yang tinggi. Gitu. Nah itu memang perlu latihan, karena cara-caranya perlu latihan, dilatih terus. Dengan cara sebenarnya awalnya dengan membuka hati, lalu dengan hati yang udah mulai terbuka, kita udah bisa memulai proses pencarian diri dan pencarian Tuhan ini dengan cara Tuhan, yaitu cara yang alami. It's just simply happen. Yamuhu binafsihi. Jadi bangun dengan sendirinya gitu. Bangkit dengan sendirinya. Keren banget Mas, dan gitu. Pengen ngulangin lagi nih karena ini keren banget hari ini, aku baru paham dan ngerti banget. Enlightenment is not a matter of doing anything, it simply happens. So, yuk kita sama-sama belajar untuk take a moment, untuk kita mempersiapkan waktu, di mana waktu itu adalah juga untuk Allah gitu ya, waktu untuk Tuhan, di mana kita belajar tidak mengapa-ngapa, benar-benar belajar. Di dalamnya pasti ada kebersyukuran, di dalamnya pasti ada sesuatu yang kita akan dapat, dan itulah ternyata esensi dari wukuf. Mudah-mudahan wukuf yang rangkaian cerita haji ini kita akan bahas di episode spesial. Terima kasih Mas Sony, luar biasa sekali episode kali ini. Seperti biasa ya, setiap episode juga luar biasa, tapi ini makin seru Mas gitu. Oke. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Thank you Mas Sony, makasih ya. Sampai ketemu ya. Thank you. Terima kasih semua. Thank you.
Thank you. Assalamualaikum.